Tidak perlu ditakutkan kan? Lah itu kita seharusnya kan tes DNA itu yang benar kan buat mencari kerabat sebenarnya. Dengan kerabat yang sama kita akhirnya ketemu kakek bersama gitu loh. Apanya yang ditakutin gitu? Tidak semua haplogrup G adalah Yahudi kan? Loh keturunan Yahudi masalahnya apa? Einstein tuh Yahudi jenius ya? Nggak masalah keturunan Yahudi itu. Tes DNA itu salah satunya juga melacak migrasi, Pak. Jadi baik mtDNA atau YDNA, jadi seperti teori out Afrika itu melacak migrasi. Memang Balawi ini kalau mengikuti studi filogeografi itu rute migrasi moyangnya sama sekali tidak sama dengan cerita sejarah tentang rute migrasi Nabi Ibrahim. Tidak sama dengan rute sejarah Nabi Ismail. Tidak sama dengan rute sejarah Imam Ali gitu. Atau keturunannya. Itu yang kan mereka jalurnya Imam Husain ya. Jadi memang enggak Pak, tes DNA itu forensik. Jadi buku nasab itu kalau kita analogikan sama dengan BPKB STNK motor. Tes DNA itu yang baca nomor rangka nomor mesinnya, cocok enggak itu antara BPKB STNK dengan nomor rangka dan nomor mesin gitu. Kalau nggak cocok ya jadi bermasalah secara hukum kan. Kalau cocok ya oke gitu. Itu aja. Tanya kepada Pak Sugeng, mohon maaf saya ini tidak tahu banyak tentang apa itu tes DNA dan seterusnya ya. Pertanyaan orang awam Pak Sugeng, Pak Dokter, pertanyaan orang awam. Ini kok haplogrupnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan Nabi Muhammad kok bisa ditentukan dengan kode-kode yang tadi dikeluarkan oleh Pak Sugeng. Pertanyaan orang awam, mohon maaf ini saya mewakili teman-teman banyak ini. Apanya yang diteliti Pak Sugeng? Mengingat Nabi Ibrahim 4.000 atau 5.000 tahun yang lalu, sementara Nabi Muhammad itu 1.600 tahun yang lalu. Kok kemudian bisa menentukan haplogrupnya Nabi Ibrahim ini, Nabi Ismail ini, dan seterusnya itu. Ini pertanyaan orang bodoh, orang awam. Apanya yang diteliti Pak Sugeng sehingga kemudian memunculkan haplogrup itu ya? Nah begini, kita dari nenek kakek moyang kita pertama, anggap aja itu Nabi Adam itu kan dianggap belum bermutasi. Kemudian sekian generasi ke bawah mengalami mutasi. Mutasinya itu lajunya bisa dihitung gitu ya. Misal mutasi pertama terjadi di putranya atau cucunya bisa aja lah. Terus nanti sampai ke berapa gitu ya. Ketika misalnya ini Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam itu keturunan Nabi Ibrahim pasti punya kesamaan mutasi dari Nabi Ibrahim ke atas. Tapi Nabi Ibrahim ke bawah antara Nabi Ismail dengan Nabi Isa itu beda. Contoh, saya tadi bilang Y3081 itu hanya dimiliki oleh keturunannya Nabi Isa. Sedangkan Nabi Ismail punya mutasi Z881884. Itu hanya dimiliki oleh keturunan Nabi Ismail, tidak dimiliki oleh keturunan Nabi Isa. Itulah penandanya. Jadi itu perubahan satu DNA aja, satu nukleotida di kromosom Y-nya mereka. Nah, yang sama itu, yang beda itu di antara dua jalur ini, misalnya bedanya 300, kemarin itu sekitar 50-an lah, 50 senip gitu ya. 50 senip kanan kiri 50 berarti 50 kali laju mutasinya 144 tahun gitu. Cara menghitungnya begitu. Jumlah bedanya di jumlah dua-duanya dibagi 2 kali laju mutasi. Itu untuk menghitung kakek bersamanya begitu. Memang ada matematikanya, agak puyeng. Ya, meskipun saya belum paham juga, tapi saya percaya bahwa teknologi itu kan berjalan. Dan salah satu DNA itu adalah salah satu teman yang luar biasa, dan itu menjadi kekuatan yang memaksa juga untuk menentukan kita ini keturunan siapa dan sebagainya gitu. Dan itu sudah dipakai di negara-negara modern, termasuk Amerika dalam menentukan siapa kemarin itu keturunan sengketa mantan presiden Amerika itu. Barack Obama ya? Bukan Barack Obama. Ya Barack Obama juga yang siapa? Thomas Jefferson ya. Dan saya kira kemudian diakui oleh hukum dan kemudian diakui bahwa keturunannya ini itu dan seterusnya. Karena itu berkaitan dengan hukum, tentu saja kemudian berkaitan dengan ahli waris dan sebagainya itu.
Nah, saya yakin Pak Dr. Sugeng bahwa tes DNA itu salah satu untuk menentukan jalur keturunan atau jalur nasab kita. Meskipun sebelum melakukan tes atau jalur DNA itu harus ada catatan pendahulu yang disebut dengan sejarah. Tes DNA itu forensik. Jadi buku nasab itu kalau kita analogikan sama dengan BPKB STNK motor. Tes DNA itu yang baca nomor rangka nomor mesinnya, cocok nggak itu antara BPKB STNK dengan nomor rangka dan nomor mesin gitu. Kalau nggak cocok ya jadi bermasalah secara hukum kan. Kalau cocok ya oke gitu. Itu aja. Iya, kita ini orang modern, Pak. Bukan orang purba lah. Kita ini orang modern, dan salah satu ciri khas orang modern itu adalah menerima kenyataan teknologi yang ada. Nah, karena itu jawaban Pak Taufik tadi menjadi indikasi bahwa DNA itu bisa menjadi dasar hukum, bukan hanya dasar sejarah, bukan hanya dasar pemikiran, tapi dasar hukum. Jika kemudian terjadi perselisihan antar keluarga dan seterusnya misalkan. Artinya bahwa tes DNA itu menurut saya bisa dianggap sebagai metode yang ilmiah dan bisa membuktikan untuk menentukan nasab. Tes DNA itu yang pertama. Nah, makanya saya ini Pak, tes DNA yang disampaikan oleh Pak Sugeng, saya mohon maaf kalau saya salah ya. Saya mendapatkan beberapa hari yang lalu Pak Sugeng menjelaskan bahwa tes DNA orang-orang atau masyarakat Yaman, terutama Hadramaut, itu kan ternyata bukan J tapi G. Betul Pak Sugeng ya? G. Nah, saya juga sempat melihat apa yang disampaikan oleh Profesor Menahim Ali yang meneliti, mengkaji kitab-kitab lama, kitab-kitab bukan hanya klasik nih, kitab-kitab kuno, kitab antik, yang menjelaskan bahwa Ismail itu hijrahnya atau kemudian berdiasporanya itu bukan ke Yaman, Pak, tapi ke Jazirah Arab. Ismail. Makanya kalau kemudian haplogrupnya orang Yaman itu G, tidak sama dengan Nabi Ismail, dari sejarah juga terkonfirmasi, Pak Sugeng. Dari buku-buku klasik dan buku-buku klasik yang dibaca oleh Profesor Menahim itu bukan hanya kitab-kitab internal dari kalangan Islam, tapi juga kitab-kitab internal eksternal dari non-Muslim. Taruhlah misalkan Yahudi dan seterusnya itu. Itu terkonfirmasi dengan upload. Ya. Nah, mestinya kalau kemudian Ahmad bin Isa Ar-Rum atau Al-Muhajir itu hijrah ke Yaman dan kemudian berdiaspora di Yaman, maka bisa saja kemudian Hadramaut itu orang-orang Hadramaut itu berhaplogruph sama dengan Ismail. Karena Ismail nyambung dengan karena Ahmad bin Isa dari Nabi Muhammad SAW terus ke atas itu kan ke Ismail. Dari tes DNA kemudian sejarah, buku sejarah klasik itu terkonfirmasi. Makanya saya sadar, benar kalau kemudian orang-orang Hadramaut atau Yaman ketika di tes DNA itu G, Pak, bukan J, Pak. Karena mereka bukan keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian ke negara lain, ke daerah lain, ke Jazirah Arab, ke Mekah itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tetap saja menurut saya Pak Yusuf bahwa selain tes DNA, sekali lagi buku Pak, tentang penelitian ilmiah, penelitian ilmiah, yang itu akan bisa membuktikan orang ini memang satu nasab atau satu dzurriyyah atau tidak. Metode ilmiah itu kan banyak, Pak. Bisa melalui manuskrip, bisa melalui buku-buku sejarah yang sejamannya atau belum sejaman orang itu, atau arkeologi, Pak. Dan kita sampai sekarang tidak mendapatkan penjelasan yang berdasarkan kepada metode ilmiah itu yang kemudian menggugurkan tesis Kiai Imad, gitu. Kan itu yang terjadi sekarang. Makanya menurut saya tesis Kiai Imad itu bisa kemudian ada antitesanya kalau kemudian ada orang, entah ilmuwan atau orang peneliti yang bisa membuktikan tiga hal. Yang pertama adalah ada manuskrip tandingan, kan begitu. Yang kedua itu ada arkeologi, sekedar petunjuk untuk menunjukkan bahwa ternyata Ahmad bin Isa lahir di sini, kemudian wafat di sini, punya putra namanya Imam Ubaidillah, kan begitu, Pak. Sekarang kan perdebatan.
Ahmad bin Isa katanya hijrah ke Yaman, kemudian wafat dan dimakamkan di Mu'assasah itu di sana. Satu pihak kemudian makamnya Ahmad bin Isa di Yaman itu kan ditemukan baru abad ke-9. Satu pihak abad 9. Sementara abad ke-4 atau abad ke-5 itu orang-orang menganggap dan yakin bahwa makamnya Ahmad bin Isa itu di mana? Di Basra. Dan itu sudah sekian tahun yang lalu, Pak. Ini kan jadi pertanyaan dan perdebatan. Yang ketiga sejarah, Pak. Makanya tadi saya menyebut, Pak. Orang bikin sejarah itu kan harus ada data primer. Data primernya apa? Satu adalah pelaku sejarah itu sendiri. Kalaupun bukan pelaku sejarah sendiri, yang kedua adalah penulis yang sejaman di mana sejarah kala itu hidup. Jadi misalkan begini, ada penulis yang menulis tentang Ubaidillah, ya berarti kan di abad 4 itu. Di abad 4 itu mestinya sudah ada kitab atau buku yang menulis tentang sejarah bahwa lahir putranya Ahmad bin Isa di abad 300 berapa itu, abad 4 lah maksudnya, di zaman itu. Dan ada buku yang bercerita tentang itu. Nah, yang ketiga, Pak, ada sejarah yang menulis tidak sejaman, bukan pelaku sejarah, tetapi juga tidak sejaman, tetapi tetap saja buku apapun atau sejarah apapun yang ditulis oleh orang yang tidak sejaman itu harus merujuk kepada data primer yang sejaman itu, Pak. Jadi contoh begini, Pak. Tiba-tiba kemudian abad 9 menurut beberapa kajian orang ada kitab yang kemudian mengatakan ada Imam Ubaidillah. Ya, abad 9. Tetapi kitab itu tidak merujuk kepada abad keempat atau abad ketiga di mana abad-abad itulah hidupnya Imam Ubaidillah. Kan begitu, Pak. Ini yang kemudian jadi lemah di sini. Dan jaraknya jauh, Pak, 500 sekian tahun. Nah, saya kira itu sekedar tanggapan sementara untuk Pak Sugeng. Jadi nyambung antara tes DNA yang dilakukan dan untuk masyarakat Hadramaut dengan sejarah yang dituliskan lewat buku-buku klasik di mana Nabi Ismail itu tidak hijrah ke Yaman, tetapi dia masuk ke Arab di Mekah itu. Sementara begitu, Pak Yusuf. Baik, Pak Sugeng ada tambahan tadi menyenggol tentang haplogrup G itu? Sedikit ya. Tes DNA itu salah satunya juga melacak migrasi, Pak. Jadi baik mtDNA atau YDNA, jadi seperti teori Out Afrika itu melacak migrasi. Memang Balawi ini kalau mengikuti studi filogeografi itu rute migrasi moyangnya sama sekali tidak sama dengan cerita sejarah tentang rute migrasi Nabi Ibrahim, tidak sama dengan rute sejarah Nabi Ismail, tidak sama dengan rute sejarah Imam Ali gitu atau keturunannya itu yang kan mereka jalurnya Imam Husain ya. Jadi memang enggak Pak. Jadi dalam studi DNA ini yang bisa dipakai untuk mendukung studi sejarah adalah filogeografi ini. Karena yang titik Yahudi itu 88 itu studi filogeografinya cocok dengan migrasinya Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, terus Nabi Harun itu cocok. Kemudian Bani Ali yang 10.500 itu cocok migrasinya dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail turun sampai Sayyid Adnan, terus kemudian Rasulullah itu cocok. Tapi untuk Balawi tidak. Balawi ini sebelum dari Yaman posisinya di Levan sana. Levan itu kan Israel, Syria, Sinai, itu Levan. Enggak sekalipun mereka mampir ke Mekah Madinah itu. Jadi studi filogeografi itu membuktikan bahwa keluarga Balawi ini tidak pernah di nenek moyangnya tidak pernah bermukim di Mekah dan Madinah. Beda dengan yang diklaim haplogrup Imam Ali, itu nenek moyangnya ada yang bermukim di Mekah Madinah, ada yang ke rute migrasinya Nabi Ibrahim lah. Itu cocok semua. Tapi untuk Balawi tidak. Itu saja.